Sejarah singkat para nabi dalam Islam, bagian 1. Nabi merupakan seorang manusia biasa yang mendapatkan keistimewaan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara para nabi ada yang diamanatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Nabi yang demikian itu disebut Rasul. Semua nabi dan Rasul biasanya diberikan dengan mukjizat, yaitu suatu perbuatan luar biasa yang dapat dilakukan oleh para nabi dan Rasul, biasanya digunakan untuk membuktikan bahwa diri mereka sebagai seorang nabi atau Rasul. Semua Rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah Rasul. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinggung sebanyak 25 nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tersebut adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama sekaligus nabi dan rasul pertama. Ia diciptakan dari tanah, kemudian kepadanya ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Adam tercipta sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan terhadapnya. Iblis menolak perintah itu karena ia yang diciptakan dari api merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan Adam yang terbuat dari tanah. Sebagai ganjaran atas penolakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Iblis bersumpah untuk senantiasa menyesatkan Adam dan anak keturunannya sebagai balasan bagi Adam yang dianggapnya telah menyebabkannya diusir dari surga. Semula Nabi Adam tinggal seorang diri di surga. Kemudian Allah menjadikan Hawa sebagai istri Adam. Iblis tak henti-hentinya menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah huldi, satu-satunya buah yang dilarang Allah untuk dimakan di dalam surga. Suatu saat Adam dan Hawa lengah, buah huldi yang terlarang itu mereka makan. Walaupun Adam dan Hawa menyatakan bertobat dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, namun Adam dan Hawa harus ke bumi, keluar dari surga. Kisah penciptaan Adam dan pembangkangan iblis dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 hingga 25. Di bumi, pasangan Adam dan Hawa bekerja keras dan mengembangkan keturunan. Turunan pertama dari pasangan tersebut adalah anak kembar, yakni Kabil, seorang anak laki-laki, dan Iklima, seorang anak perempuan. Sesudah itu lahir pula pasangan kembar, Habil, laki-laki, dan Labuda, perempuan. Setelah keempat anaknya dewasa, Nabi Adam alaihi salam memperoleh petunjuk agar menikahkan Kabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun Kabil menolak hal tersebut karena Iklima lebih cantik dibandingkan Labuda. Akhirnya Adam alaihi salam memutuskan untuk menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menyuruh kedua putra Adam untuk berkurban. Barang siapa yang diterima kurbannya, dialah yang berhak menentukan pilihan jodohnya. Untuk berkurban itu, Habil mengambil seekor kambing yang paling disayanginya di antara binatang peliharaannya, sedangkan Kabil mengambil sekarung gandum yang paling jelek dari yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil. Dengan demikian, Habil berhak menentukan pilihannya. Kabil sangat tidak puas dengan kejadian tersebut. Pada suatu kesempatan, atas hasutan iblis, ia membunuh Habil. Peristiwa itu merupakan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah saudaranya tewas, Kabil merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan jenazah saudaranya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ingin mayat hambanya yang saleh tersia-sia, memberikan contoh kepada Kabil tentang cara yang harus dilakukannya terhadap mayat saudaranya. Kabil akhirnya mengubur jenazah Habil, dengan meniru perilaku burung gagak yang menggali tanah untuk menguburkan mayat lawannya yang kalah dalam pertarungan. Kisah putra-putra Nabi Adam alaihi salam ini
diceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 27 hingga 32. Nabi Idris alaihi salam, nabi yang pandai menulis, menjahit, mengetahui ilmu bintang, dan menunggang kuda. Berkaitan dengan silsilah, Nabi Idris merupakan generasi ketujuh setelah Nabi Adam alaihi salam dari hasil keturunan Kabil dan Iklimah. Ia termasuk salah seorang nabi yang sabar dan taat beribadah. Nabi Idris alaihi salam merupakan nabi kedua dalam daftar urutan 25 nabi yang wajib diketahui. Artinya, ia menjadi nabi kedua setelah adanya Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Idris sendiri berasal dari bahasa Darasa yang memiliki artian kata sebagai belajar. Oleh karenanya, tidak salah jika keberadaan Nabi Idris alaihi salam selalu dikait-kaitkan dengan pesan kecerdasan yang bersifat wajib untuk dimiliki setiap manusia. Di dalam Al-Quran terdapat dua ayat tentang Nabi Idris alaihi salam, yakni di dalam surah Maryam ayat 56 yang artinya, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi," dan ayat 57 yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris hidup di Mesir. Ia berdakwah mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ia wafat ketika berusia 82 tahun. Ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj, Nabi Idris alaihi salam dijumpai di langit ke-6, dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam. Setelah berabad-abad lamanya zaman Nabi Idris alaihi salam berlalu, dan manusia sudah banyak menyimpang dari ajaran moral dan akidah yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Nuh. Ia merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur 480 tahun. Ia menjalankan misinya selama 5 abad dan meninggal ketika berumur 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana, dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Walaupun ia telah berdakwah dengan sekuat tenaga menggunakan kecakapan, kebijaksanaan, dan kesabarannya, serta sekalipun waktu menjalankan misinya sangat lama, Nabi Nuh alaihi salam hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang, itu pun hanya dari kalangan orang-orang lemah. Melihat betapa keras kepala kaumnya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kaumnya itu ditimpakan musibah. Allah memenuhi doa Nabi Nuh alaihi salam dengan memerintahkan Nuh dan pengikutnya untuk membuat perahu. Segeralah Nuh dan pengikutnya membuat perahu di atas bukit. Kaumnya yang keras kepala, termasuk salah seorang anaknya yang bernama Kanan, terus mengolok-olok perbuatan Nuh alaihi salam. Setelah perahu Nuh selesai, azab Allah subhanahu wa ta'ala berupa bencana alam yang dahsyat menghanyutkan seluruh kaumnya. Putra Nuh alaihi salam, Kanan, termasuk salah seorang dari mereka. Dari atas geladak kapalnya, didorong oleh hati kecilnya, Nabi Nuh alaihi salam berteriak memanggil anaknya yang hampir tenggelam dan menyuruhnya bertobat. Namun Kanan tetap menolak, ia akhirnya tenggelam. Nabi Nuh sangat bersedih atas kematian darah dagingnya. Ia kemudian berkeluh kesah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh sadar bahwa ia tidak pantas mengeluh setelah datang peringatan Allah, bahwa walaupun termasuk keturunannya, putranya itu termasuk kafir, karena mengingkari ajarannya. Setelah kaumnya yang durhaka musnah, azab Allah subhanahu wa ta'ala pun berhenti. Kapal Nabi Nuh tertambat di sebuah bukit. Kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Quran terdapat dalam 43 ayat, 28 ayat diantaranya terdapat dalam surah Nuh. Nabi Hud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud di tengah-tengah bangsa Ad, yang terkenal memiliki fisik yang tegap dan otot-otot yang kuat. Bangsa ini hidup makmur karena dikaruniai tanah yang subur. Walaupun demikian, mereka tidak memiliki ajaran-ajaran moral yang baik. Yang berlaku pada bangsa ini adalah hukum rimba, yang kuat memangsa yang lemah. Dilihat dari kehidupan rohani, mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam.
Mereka membuat patung berhala yang mereka sembah, dan dianggap sebagai Tuhan. Imbauan Nabi Hud alaihi salam agar kaumnya sadar dan melangkah di jalan Allah tidak diindahkan, bahkan sebaliknya ia diolok-olok. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah yang diturunkan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah kekeringan hebat. Kaum Ad tetap tidak percaya, sehingga turunlah azab kedua berupa bencana angin topan yang dahsyat selama 7 malam 8 hari, yang memusnahkan semua ternak dan tanaman kaum durhaka tersebut. Bencana itu menyapu bersih kaum Ad yang congkak. Hanya Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya yang selamat dari azab tersebut. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Hud alaihi salam terdapat dalam 68 ayat yang tertera dalam 10 surah, di antaranya surah Hud, ayat 50 hingga 60. Nabi Saleh alaihi salam, setelah kaum Ad musnah karena ulah mereka yang durhaka, negeri mereka menjadi tandus dan kering. Kemudian negeri ini dibangun kembali dengan susah payah oleh kaum Samud, sehingga negeri ini bagai disulap menjadi negeri yang hijau dan makmur. Akan tetapi mereka kemudian menjadi lupa diri. Kekayaan dan kemewahan membuat mereka menjadi sombong dan angkuh. Hukum rimba kembali berlaku, yang kuat menekan yang lemah. Dalam keadaan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Saleh. Seperti kaum Ad, kaum Samud juga tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Pengikut Nabi Saleh hanya sedikit dan berasal dari golongan orang tidak mampu. Kaum Samud menantang Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Saleh alaihi salam dapat memunculkan seekor unta betina dari perut sebuah batu karang besar. Nabi Saleh berpesan pada kaum Samud agar unta itu tidak diganggu apalagi dibunuh. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Samud yang ingkar membunuh unta itu, bahkan mereka merencanakan pula untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Allah menurunkan azab bagi kaum yang durhaka itu berupa gempa bumi yang menghancurkan kaum tersebut. Atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehari sebelum azab diturunkan, Nabi Saleh alaihi salam dan keluarganya mengungsi ke Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Kisah Nabi Saleh alaihi salam dalam Al-Quran diceritakan dalam 72 ayat yang terdapat dalam 11 surah, di antaranya surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surah Hud ayat 61 hingga 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 hingga 32.